Langit Jakarta di awal Ramadan sedikit mendung ketika Martini baru saja tiba di apartemennya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sambil nonton TV, Martini membuka HP dan melihat-lihat pesan yang masuk melalui media sosial. Selain pesan dari teman dan kolega kantor yang banyak berisikan selamat puasa, ada juga beberapa pesan dari ibunya yang di kampung. Beliau meminta Martini untuk pulang kampung lebaran nanti. Maklum, sudah 2 lebaran dia tidak bisa pulang karena pandemi COVID-19. Setelah menjawab pesan dari ibunya, menyatakan bahwa beberapa hari lalu Martini sukses membeli tiket kereta api untuk keberangkatan beberapa hari sebelum lebaran, Martini melihat ada sebuah pesan baru dari nomor tidak dikenal. "Saya tunggu di lobi sehabis maghrib." Demikian bunyi pesan itu. Merasa tidak kenal dengan nomor itu, Martini tidak menghiraukan dan menganggap bisa saja pengirim pesan tersebut salah nomor. Dia kembali bersantai di sofa sambil menunggu azan maghrib yang kira-kira tinggal 15 menit lagi. 5 menit kemudian, sebuah nada pesan masuk kembali berbunyi. Dengan penasaran, Martini mengambil HP dan membuka pesan dari nomor tidak dikenal yang sama. "Saya tunggu di lobi sehabis maghrib." Pesan dengan kata-kata yang sama kembali muncul. "Maaf, siapa nih? Nomornya tidak dikenal," jawab Martini sedikit kesal. Sesudah itu sepi. 10 menit berlalu dan azan maghrib di TV menggema. Martini segera berbuka puasa dengan takjil dan kolak yang sudah disiapkan. Untuk makan besar, biasanya Martini lakukan sehabis sholat tarawih. Malam ini, rencananya Martini akan sholat tarawih di masjid di dekat mall. Selepas berbuka dan ketika bersiap-siap hendak mengambil air wudhu, HP kembali berbunyi nada pesan masuk. "Saya tunggu di lobi sehabis maghrib." Pesan ketiga dengan kata dan urutan yang persis sama. "Siapa kamu?" jawab Martini sedikit kasar dan kemudian mematikan HP-nya. Dia pun segera menunaikan sholat maghrib. Walau hatinya sedikit kesal, Martini mencoba sholat lebih khusyuk dan melupakan pesan tidak dikenal tadi. Rasa penasaran membuat Martini kembali menghidupkan HP seusai sholat maghrib. 2 buah pesan dengan kata-kata yang sama masuk dari nomor yang sama. Dengan kesal, Martini langsung menelpon nomor itu. Mungkin saja ada teman yang iseng mengganggu. Dering di seberang sana berbunyi lebih 9 kali, namun tetap tidak ada yang menjawab. 3 kali Martini mencoba menelpon, hasilnya sama. Nihil, alias sia-sia. Dengan kesal, Martini segera memblokir nomor itu dengan harapan tidak ada lagi pesan mengganggu yang masuk. Mungkin hanya orang iseng, gumam Martini. Dan kemudian pintu apartemen terbuka. Yati, teman satu kantor dan apartemen, masuk dan ternyata baru pulang kerja sehabis lembur. "Ti, untung kamu sudah pulang. Ada yang neror aku melalui pesan WhatsApp." Curhat ini sambil menceritakan kronologisnya. "Bagus kamu sudah memblokir nomornya. Mungkin hanya orang iseng lagi kurang kerjaan," ujar Yati dengan yakin sambil menenangkan Martini. Namun, teror telepon tidak berhenti dengan diblokirnya nomor itu.
Sehabis tarawih, Martini mampir ke food court untuk mencari makanan sekalian membelikan untuk Yati yang hanya tinggal di apartemen. Ketika sedang menunggu makanan ini, nada pesan di HP kembali berbunyi. "Mbak Tini, saya tunggu di meja di depan KFC." Pesannya kian jelas. Dari nomor tidak kenal yang lain karena nomor yang tadi sudah diblokir. Martini menghela nafas panjang sebentar untuk menenangkan diri. Orang ini pasti mengenal diriku dan bukan hanya orang iseng. Tapi kenapa dia tidak mau memperkenalkan diri? Apa aku ikuti saja kemauannya ya? Jangan. Bisa saja orang itu berniat jahat. Coba telepon dulu dan tanya siapa dia. Rasa penasaran membuat Martini kembali menelpon nomor tersebut beberapa kali. Tapi seperti nomor yang pertama, nomor ini juga tidak pernah menjawab panggilan telepon Martini. Martini memutuskan untuk langsung kembali ke apartemen. Dia terlalu takut untuk menemui orang tidak dikenal di malam hari seperti itu. Karena bisa saja ada orang yang bermaksud jahat. Dengan rasa was-was, Martini berjalan menyusuri mall yang tidak terlalu ramai menuju apartemen. Terasa ada langkah kaki yang mengikutinya. Namun ketika dia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Setengah berlari, Martini berjalan menuju apartemen. Suasana lantai dasar sudah sepi malam itu. Hanya ada beberapa toko yang masih buka. "Mbak Tini, Mbak Tini." Panggilan lirih seorang lelaki terdengar dari pojok lantai dasar dekat lapangan basket. Rasa takut Martini dikalahkan oleh rasa penasaran. Secara tidak sadar, kaki melangkah menuju asal suara itu. Dalam suasana remang-remang, Martini melihat seorang lelaki muda mungkin berusia 30 tahunan, memakai jaket seragam hijau ojek daring. "Maaf, Mas siapa? Dan kenapa bisa kenal saya?" "Saya Gatot. Mbak Tini pernah pesan ojek saya kira-kira 2 bulan lalu." Jawab laki-laki itu dengan suara sedikit parau. Dia tetap berada di sudut yang remang-remang sehingga Martini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Lelaki itu kemudian melanjutkan, "Maaf, waktu itu saya tidak bisa menjemput Mbak Tini. Motor saya ditabrak angkot di jembatan layang dekat Kalibata Mall." Lelaki itu kemudian melanjutkan bahwa dia harus masuk rumah sakit dan besok sudah boleh pulang. Karena itu, dia ingin menyampaikan maaf yang selama ini terus mengganggu pikirannya. Martini kemudian ingat bahwa sekitar 2 bulan lalu pernah memesan ojek daring. Namun pengemudinya ditunggu-tunggu tidak pernah datang. Sehingga Tini terpaksa membatalkan dan kemudian memesan ojek yang lain. Namun dia tidak pernah mengira bahwa pengemudinya sampai datang hanya untuk meminta maaf setelah dirawat di rumah sakit sekian lama. "Mbak Tini, saya pamit dulu. Saya lega sudah minta maaf. Datanglah besok ke alamat ini, sehingga semuanya menjadi jelas." Tambah lelaki itu sambil memberikan sebuah kertas kecil. Martini mengambil kertas itu, dan sebelum dia sadar, lelaki itu sudah menghilang entah kemana. Malam itu di apartemen, Martini dengan rasa penasaran menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Yati. Pada secari kertas,
tertulis alamat di kawasan Pejaten, tidak terlalu jauh dari apartemen dan tempat kerja. Esok harinya sewaktu istirahat siang, Yati dan Martini naik taksi daring ke alamat tersebut. Di alamat itu mereka mendapati bendera kuning, orang ramai, tenda, dan istri Mas Gatot yang sedang berduka. Jenazah Gatot sendiri masih berada di masjid untuk kemudian dibawa ke Taman Pemakaman Umum Pasar Minggu. Mas Gatot meninggal tadi malam selepas Isya di rumah sakit, setelah hampir 2 bulan dirawat akibat kecelakaan, ujar istrinya kepada Martini dan Yati. Begitulah. Itu adalah pengalaman yang entah menyedihkan atau menyeramkan bagi Martini dan Yati. Yang jelas, itu adalah pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Danu sudah berkali-kali mengingatkan orang-orang yang ingin masuk hutan Erebos agar tidak membuat keputusan impulsif. Ia bukan penguasa hutan atau semacamnya yang hendak melarang, tapi karena Danu sudah banyak melihat kehilangan. Terakhir kali, ia mencegah seorang perempuan patah hati dengan wajah seputih kapas. Barangkali energinya sudah habis menerima konsekuensi dari tindakannya sendiri. Perempuan itu mengandung bayi sebulan. Bukan menjadi sukacita, justru menjadi duka di dada. Matanya sempat menunjukkan ia banyak menangis belakangan ini. Kamu tidak akan mengerti rasanya hidup dengan kepedihan, ujarnya dengan suara bergetar. Dia berjanji menikahiku sebelum kami melakukan itu. Sayangnya saat sudah terlambat, seorang perempuan bertekuk lutut di hadapanku. Ia mengucapkan kebenaran paling menyakitkan, bahwa ia sedang mengandung bayi hasil hubungan dengan tunanganku yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Hidupmu masih berharga, keluargamu akan menerimamu apa adanya, bantah Danu keras. Perempuan itu bangkit berdiri. Langkahnya cepat berjalan memasuki hutan. Andai semua ucapanmu benar, maka aku tidak mungkin sampai di sini. Aku yakin seseorang akan mencarimu dan orang itu pasti mencintaimu. Teriakan Danu tidak digubris. Sosok perempuan itu lenyap di balik tingginya batang pohon. Lalu, 2 hari kemudian Danu lagi-lagi melihat seorang berjalan tergesa-gesa ingin sampai ke dalam hutan. Tapi sebelum itu, Danu selalu melakukan tugasnya. Mengingatkan meski sering diabaikan. Memberitahu meski orang tersebut mungkin tidak ingin tahu. Kamu tidak akan mengerti. Aku sudah melakukan kesalahan besar sebagai seorang pria. Sekeras apapun Danu berusaha, ia tidak bisa menghentikan perempuan itu, atau pria tersebut, dan juga semua orang yang ingin menjemput kematian. Pernah ia berpikir bahwa mungkin orang-orang tidak mendengarnya karena Danu cuma lulusan SD. Pekerjaannya memulung dan mengubahnya menjadi uang yang bisa dibarter dengan sepiring nasi di warung pecel lele. Jelas kehidupan yang sering dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Tapi dugaannya salah.
bahwa memang benar orang-orang tersebut menolak untuk dinasehati. Maka setiap ada orang yang menjemput kematian, Danu bersujud lebih lama dari biasanya di jam 2 dini hari. Ia meminta kekuatan kepada Sang Maha Kuasa. Danu takut kehidupannya akan berakhir masuk ke dalam hutan Erebos karena keputusasaan. Ia juga sering mendoakan orang-orang yang sudah berjalan masuk ke hutan itu tanpa kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hutan Erebos adalah hutan untuk mengakhiri hidup. Jika kematian tidak segera menjemputmu, maka kamu bisa menjemputnya di dalam hutan Erebos. Begitu kalimat tragis yang sering Danu dengar dari masyarakat sekitar. Danu tidak pernah tahu pasti penyebab seseorang meninggal di hutan Erebos. Dugaannya bahwa karena orang mati kelaparan di dalam hutan. Pendapat orang lain yang membuat Danu ketakutan bahwa ada penunggu. Tidak pernah ada yang tahu secara jelas, karena Danu ataupun orang lain enggan untuk mencoba mencari tahu dengan memasuki hutan. Danu sendiri tinggal di sebuah rumah beranyam bambu yang berada 10 meter dari hutan Erebos. Baru kali ini Danu melihat dari jarak dekat pepohonan yang rata-rata memiliki tinggi 10 kaki. Pepohonan tersebut mempunyai daun-daun yang penuh dan padat. Bahkan cahaya matahari tidak bisa menerobos memasuki celah dahan saking rimbunnya. Di hadapan hutan Erebos, ketenangan dan aura mencekam menjadi satu. Danu merasakan sesuatu di dalam sana memanggil dan mengajaknya masuk ke dalam. Hidupmu akan damai di dalam hutan. Di sini kamu tidak perlu lagi memulung. Hanya di dalam hutan Erebos, kamu bisa hidup lebih bahagia. Bisikan-bisikan itu memasuki telinga Danu membuat tubuhnya bergetar menggigil. Ia tidak tahu dari mana asal suara tersebut. Tapi bisikannya tepat mengenai titik kelemahan yang ada di benak Danu. Seolah hutan itu mengetahui keterpurukannya meski belum diucapkan secara lantang. Apakah itu suara yang juga didengar orang lain sebelum memutuskan memasuki hutan ini? Danu tak puas karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Mata Danu beralih melihat tulisan kapital bertinta hitam pada papan berwarna putih kapri. Jika kamu menjelajahi hutan Erebos, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Di luar sana banyak orang yang ingin hidup sepertimu. Hidup adalah karunia. Mengapa kamu mau membuang karunia itu ke hutan? Itulah beberapa papan berisi peringatan untuk tidak mengakhiri hidup. Tapi sekarang Danu paham bahwa itu adalah tindakan yang sia-sia. Pemikiran untuk bunuh diri bukan jenis pemikiran yang dilakukan satu hari atau beberapa jam. Tapi memikirkan bunuh diri merupakan keputusan yang telah dipikirkan begitu dalam, hingga kurun waktu yang sangat lama. Bahwa hidup tidak lagi berarti untuk dijalani. Bahwa hidup lebih baik jika tanpanya. Bahwa hidup atau mati sudah tidak ada bedanya. Danu menghela napas. Hidupnya memang sulit dan sengsara tanpa punya banyak uang. Dia tinggal di rumah beranyam bambu yang lebih sering kebocoran ketika hujan. Tapi ia selalu semangat menanti pagi hari tiba. Ketika matahari terbit dari timur, gemerisik dedaunan,
Kicau burung yang saling bersahutan merdu. Tidak ada waktu yang lebih indah dibandingkan pagi hari. Ketenangan, kedamaian, harapan. 3 hal yang bisa dirasakan hanya dalam satu waktu. Pagi hari. Kesenangan kecil itu yang membuat Danu ingin hidup setiap harinya. Dengan perasaan yang lebih rileks, Danu berbalik badan. Ia nyaris melompat terkejut ketika melihat seorang kakek berjalan ke arahnya. Keningnya berkerut-kerut melihat situasi sekitar. Ini hutan Erebos yang terkenal itu kan? Danu mengangguk dengan jeri. Akhirnya aku menemukan hutan ini. Aku membaca buku diari cucuku. Dia bilang ingin ke hutan Erebos. Aku harus menyelamatkannya. Jangan kakek, di sana. Ucapan Danu tak tuntas karena kakek itu sudah melangkah memasuki hutan. Danu menahan nyeri di dada. Dini hari nanti, ia tahu akan bersujud lebih lama dari biasa untuk yang kesekian kalinya.